Allah 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 Habibuna Imamuna Habib Sagaf bin Mahdi Habibuna Imamuna Habib Sagaf bin Mahdi Allah 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 Habibuna Imamuna Habib Sagaf bin Mahdi Habibuna Imamuna Habib Sagaf bin Mahdi. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi ja'alana muslimin mu'minin ba'da an kanat fi murtatimatin fil jahalat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyiduna wa habibuna wa qurratu a'yunina sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Yang saya cintai dan yang saya muliakan, para alim ulama, para asatidah, ibu-ibu, para pemuka masyarakat, para cendekiawan, bapak-bapak pengurus Masjid Abdul Alim As-Siddiqi, dan yang saya muliakan, para pengurusi Pertapis, serta sekalian bapak-bapak dan ibu-ibu yang sama-sama berbahagia. Sungguh saya sangat merasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pertama-tama saya melihat umat Islam di Singapura kian hari kian bertambah iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kian hari bertambah giat pula beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kesemuanya ini adalah hasil daripada buah ilmu pengetahuan yang kita petik selama kita menuntut ilmu-ilmu itu. Sebenarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam beliau menyampaikan ajaran Allah, yang pertama-tama adalah beliau menyampaikan ilmu ma'rifat. Ilmu ma'rifat yaitu ilmu kenal kepada Allah dan kenal kepada Rasulullah. Mengenal kepada Allah adalah merupakan salah satu perjuangan yang paling berat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau selama 11 tahun di Makkah. Mulai awal beliau dilantik sebagai Rasul, ketika Jibril mengumandangkan firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam.
kalimat Iqra ini yang membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam harus bertanya kepada Jibril alaihi salam. Beliau 15 tahun di Gua Hira mencari kebenaran kata hatinya. Nabi Muhammad sejak beliau kecil sudah dibuka pintu hatinya oleh Allah untuk mengenal Allah. Tetapi di dalam beliau mengenal Allah, karena di sekitar beliau adalah manusia-manusia yang belum tahu Allah, ini yang membawa Nabi Muhammad SAW harus duduk di Gua Hira. Bagaimana cara untuk dapat pengetahuannya di dalam dia mengenal Allah ini, supaya bisa juga orang di sekitarnya mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam pada beliau mujahadah untuk dirinya, di saat-saat itu Jibril langsung datang berkata, Iqra. Sedangkan Nabi SAW seumur hidupnya, mulai dari baby sampai 40 tahun, tidak pernah beliau duduk di depan guru, tidak pernah duduk di bangku sekolah, tidak pernah mendengar ada orang yang mengajar bahwa ada Tuhan Allah itu. Dikarenakan itu Nabi Muhammad patut bertanya, aku ini sudah tahu Allah itu, kenapa kamu wahai Jibril bertanya kepadaku, menyuruh aku Iqra? Aku perlu bertanya, Ma ana biqari. Ma ana biqari, kalau menurut pengetahuan kita, aku tidak bisa membaca. Tapi tujuan Nabi SAW bukan beliau tidak bisa membaca apa yang ditulis dengan pena, karena beliau Rasulullah seorang yang memiliki sifat fatonah, orang yang cerdas. Sebodoh-bodohnya orang, kalau diajarkan untuk membaca, dia bisa membaca. Kenapa Nabi, seorang yang mempunyai titel fatonah, tidak bisa membaca? Ini tidak masuk di dalam akal pikiran kita yang waras. Justru itu yang ditanya oleh Jibril, yang ditanya oleh Nabi Muhammad, yang diungkapkan oleh Nabi Muhammad, Ma ana biqari, bukan aku tidak bisa membaca tulisan yang ditulis, tapi apa yang menjadi catatan di dalam hatinya tentang Allah, itu yang belum bisa dijabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril alaihi salam setelah mendengar ungkapan Nabi, kata-kata Nabi, aku tidak bisa, belum dapat menjabarkan, menerangkan tentang isi kata hatiku, akan pengetahuanku, akan ma'rifatku kepada Allah. Maka Jibril melanjutkan firman Allah, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Bacalah kau dengan nama Tuhanmu yang menciptakan kamu. Ini membuktikan ayat ini bahwa Nabi di dalam hatinya sudah tahu itu Allah. Bacalah kata-kata yang ada di dalam hatimu yang menciptakan kamu itu ya Muhammad. Jadi disuruh baca di dalam hatinya. Khalaqal insana min alaq. Muhammad, kamu nanti akan menemui manusia, akan berjumpa dengan manusia. Untuk kamu menyampaikan ajaran ini supaya kau jangan takut. Manusia yang kamu akan hadapi itu hanya manusia-manusia yang diciptakan dari alaq oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu alaq? Alaq yaitu percampuran antara air mani laki-laki dan wanita. Itu disebut alaq.
Jibril berkata, "Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam." Muhammad, beritahukan, baca bahwa kau punya Tuhan yang mengajar tentang bacaan dan tulisan dengan pena. Berarti Allah Ta'ala sudah mengajar Nabi Muhammad untuk membaca dan menulis itu. Ali